Longsor adalah sebuah peristiwa geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah yang pergerakannya jatuh ke bawah. Pada umumnya, tanah longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Tanah longsor tentunya mengalami proses yang sedemikian rupa. Proses terjadinya tanah longsor adalah sebuah peristiwa perpindahan material pembentuk lereng yang berupa batuan atau tanah yang bergeser atau bergerak turun ke bawah yang terjadi karena kondisi lahan yang tidak seimbang atau terkena tekanan dari atas seperti hujan keras. Berikut adalah proses terjadinya tanah longsor yang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu yang pertama, proses meresapnya air ke tanah. Proses pertama ini terjadinya tanah longsor adalah proses resapan air hujan ke dalam tanah, di mana peristiwa meresapnya air ini nantinya akan mempengaruhi beban dalam tanah, yang nantinya tanah akan berada di ambang batas maksimal dalam penampung air. Yang kedua, perubahan tekstur tanah. Yang dimaksud di sini adalah apabila air yang secara terus-menerus menerjang tanah sampai suatu ketika dapat menembus ke bagian tanah yang kedap air serta berperan sebagai bidang penggelincir, maka tanah akan terjadi licin. Tanah yang licin inilah yang nantinya akan mengalami pergerakan yang amat cepat menuju ke bawah apabila hujan deras terjadi. Yang ketiga yaitu tanah mengalami pelapukan. Tanah yang berada di permukaan air akan mengalami pelapukan. Begitu juga struktur lapisan tanah yang berada di bawahnya. Begitu sampai dasar dari tanah. Pada peristiwa pelapukan inilah yang nantinya akan menyebabkan tanah bergerak mengikuti lereng dan kemudian keluar lereng sehingga terjadinya tanah longsor. Cara mengurangi resiko tanah longsor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak membangun rumah atau villa di lereng gunung sehingga beban tanah di wilayah tersebut bertambah. Yang kedua, tidak membuat salah satu kolam di atas lereng karena air mudah meresap dan menimbulkan retakan di lereng. Ketiga, tidak membuat rumah di daerah bawah gedung atau lereng untuk menghindari korban jiwa saat sewaktu-waktu terjadi longsor. Keempat, tidak menebang pohon secara membabi buta di sekitar wilayah lereng agar pepohonan dapat mengikat tanah dan mencegah longsor. Yang kelima, menanami daerah lereng gunung dan bukit yang gundul dengan pepohonan agar tidak terjadi erosi tanah apabila hujan datang. Ketujuh, yaitu membuat tersering atau sistem tanah bertingkat. Jika harus menanam padi di lereng bukit, tersering akan memperlambat aliran air dan tanah saat hujan.